Kasus Rehan selalu bermalas-malasan di kantor. Setiap tugas yang diberikan tidak pernah diselesaikannya. Pada suatu waktu, Rehan melihat sebuah pengumuman bahwa jika dalam pengerjaannya dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dari target, maka akan diberikan reward. Kali ini kita akan membahas tentang motivasi kerja. Apa itu motivasi kerja? Motivasi kerja adalah dorongan yang berasal baik dari dalam diri ataupun luar diri seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi, menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan pekerjaannya. Apa saja teori-teori motivasi kerja? Yang pertama, Basic Need Theory. Teori ini mengatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan pokok yang disebut dengan hierarki kebutuhan Maslow. Teori yang kedua, Michelin Achievement Theory. Teori ini mengemukakan bahwa ada 3 hal yang menjadi kebutuhan manusia. Yang pertama, need for achievement. Yang kedua, need for affiliation. Yang ketiga, need for power. Teori yang ketiga yaitu reinforcement theory. Pada teori ini berlaku hukum pengaruh yang mengatakan bahwa seorang cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya. Teori yang keempat yaitu extrinsic dan intrinsic motivation. Extrinsic adalah karyawan akan termotivasi bekerja karena ingin menerima penghargaan atau menghindari konsekuensi negatif. Intrinsik adalah menunjukkan kinerja yang baik karena memang kemauan dari dirinya sendiri. Teori yang kelima yaitu goal setting theory. Menurut teori ini, penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme. Yang pertama, tujuan yang mengarahkan. Yang kedua, tujuan yang mengatur upaya. Yang ketiga, tujuan yang meningkatkan persistensi. Yang keempat, tujuan yang menunjang strategi. Teori yang keenamnya adalah Herbert Two-Factor Theory, yaitu teori mengatakan bahwa untuk membuat seseorang termotivasi harus di dalam keadaan puas. Terdapat 2 faktor, higien atau extrinsic, yang kedua yaitu motivator atau intrinsic. Teori yang ketujuh adalah Job Characteristic Model. Aspek-aspek yang mempengaruhi motivasi ini menurut teori ini adalah yang pertama yaitu autonomi, yang kedua skill variety, yang ketiga scalability, yang keempat task significant, yang kelima feedback. Selanjutnya yaitu teori yang ke-8, Cognitive Theory of Motivation. Teori ini menjelaskan mengapa seseorang melakukan sesuatu yang ia yakini tidak bisa melakukannya. Ada 3 komponen yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ekspektasi, yang kedua instrumentalis, yang ketiga valensi. Nah, selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi. Yang pertama, memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua, mempererat persaudaraan antar karyawan. Yang ketiga, kenali kelebihan dan masing-masing kekurangan karyawan. Yang keempat, berikan training secara berkala. Pembahasan kasus. Menurut Behavior Based Theory of Motivation, kasus ini termasuk reinforcement theory. Pada teori ini berlaku upaya yang dikenal dengan hukum pengaruh yang mengatakan bahwa seseorang cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan mengelakkan perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi yang merugikan. Jadi, Rehan termotivasi lebih giat dalam menyelesaikan pekerjaannya karena perilaku tersebut menguntungkan baginya berupa reward.